Upaya untuk penertiban sejumlah tempat kerumunan warga terus dilakukan oleh tim gabungan Satgas COVID-19 Kota Batu. Hal ini dilakukan karena belum memasuki fase masa transisi menuju new normal. Sebanyak 40 tempat kerumunan warga yang terdiri dari tempat hiburan malam dan kafe maupun restoran yang tidak mentaati peraturan daerah terkait fase transisi menuju adat kebiasaan telah ditindak tegas Satuan Tugas COVID-19. Tindakan tegas tim gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP Kota Batu dengan melakukan penutupan kembali sejumlah tempat hiburan malam karaoke yang tidak mentaati protokol kesehatan. Adapun selama ini yang telah dilakukan penutupan kembali yakni tempat hiburan malam karaoke dan tempat pemandian kolam renang. Tidak hanya menutup kembali, namun para petugas kesehatan juga melakukan tracing dengan cara tes cepat COVID-19. Menurut penjelasan Kepala Satpol PP Kota Batu, di masa transisi menuju adat kebiasaan baru, petugas terus melakukan razia dalam sehari 3 kali. Adapun sasarannya pada tempat kerumunan warga dalam bentuk operasi gabungan dengan menertibkan sejumlah tempat yang belum waktunya dibuka, namun oleh pengelola dibuka kembali. Sementara operasi gabungan yang dilakukan TNI, Polri, BPBD, Satpol PP, Dishub, dan Dinas Kesehatan merupakan upaya dalam memerangi penyebaran COVID-19 agar penyebaran COVID-19 di Kota Batu bisa terputus. Nah, yang kita sudah tertibkan itu meliputi tempat-tempat yang di situ belum waktunya untuk buka, tapi mereka sudah melakukan operasi. Seperti di tempat karaoke, kemudian di tempat-tempat pemandian, kemudian ada juga di hotel, kemudian di rumah makan, kemudian di mal dan sebagainya. Namun itu sesuai dengan tahapan-tahapan. Secara akumulasi ya, totalnya ada 46 yang kita tindak untuk dilakukan pembuatan peringatan dan juga membuat pernyataan untuk tidak mengulang. Nah, dari semuanya ini ada yang masih mencoba untuk curi-curi. Nah, akhirnya kita tindak dengan penutupan segel selama 14 hari. Yanto Yanjung melaporkan. Mempercepat penanganan kasus COVID-19 di Malang Raya, 3 pilar pemerintah di Malang Raya kembali menggelar rapat koordinasi dengan Gubernur Jawa Timur, Kapolda dan Pangdam 5 Brawijaya. Dalam rapat tersebut, Kapolda Jatim Irjen Pol Fadil Imran menegaskan bahwa untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 harus dioptimalkan hingga ke level bawah. Rapat koordinasi 3 pilar pemerintahan daerah di Malang Raya dengan Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur, dan Pangdam 5 Brawijaya ini untuk membahas percepatan penanganan kasus COVID-19 di Malang Raya. Dalam rakor tersebut, 3 kepala daerah di Malang Raya memaparkan perkembangan penanganan kasus penyebaran COVID-19 di Malang Raya. Usai rakor 3 pilar ini, Kapolda Jatim Irjen Polisi Fadil Imran mengatakan bahwa penanganan dan pencegahan mata rantai penyebaran kasus COVID-19 di Malang Raya dan Jawa Timur pada umumnya sudah berjalan bagus. Ia menambahkan bahwa untuk memutus mata rantai kasus COVID-19 bisa dilakukan jika konsep pengendalian telah optimal hingga ke level bawah. Kapolda juga menghimbau agar konsep penanganan COVID-19 dari 3 pilar harus dilaksanakan, sehingga penanganan kasus penyebaran COVID-19 berjalan cepat. Kapolda Jawa Timur juga menginstruksikan kepada seluruh Kapolres bersama Satgas untuk terus memantau perkembangan penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing. Tadi saya sudah sampaikan di tingkat basis komunitas, di desa, di kelurahan, agar data kemudian aksi itu harus benar-benar dilakukan secara detail, secara terukur, sehingga kita bisa melihat apa hasilnya, baik itu angka kesembuhannya maupun menekan jumlah kematian. Jadi kalau yang terkonfirmasi maupun yang memiliki keluhan itu segera mendapat pertolongan, insya Allah pasti dia akan lebih cepat sembuh dan dia akan terhindar dari risiko yang fatal. Nah, itu harus dioptimalkan. Itulah peran 3 pilar yang saya sampaikan tadi. Dengan berbagai macam terobosan-terobosan seperti memberikan obat-obat herbal, vitamin,
yang secara praktek-praktek di lapangan ternyata itu dapat meningkatkan angka kesembuhan. Ya. Ini artinya pengawasan di tingkat bawah ini kan? Optimalisasi, ya, optimalisasi pelaksanaannya, termasuk juga pengawasannya. Tapi sudah bagus, sudah jalan. Anda lihat kan Jawa Timur 10 hari berturut-turut itu angka kesembuhan tertinggi secara nasional. Ini kan sebuah hasil yang selama ini kita kerjakan secara bersama-sama. Simon Alfredo melaporkan. Memastikan pemainnya terbebas dari penyebaran COVID-19, manajemen Arema FC melakukan rapid test terhadap pemain Arema. Rapid test ini sebagai langkah persiapan tim Arema FC menjelang latihan perdana persiapan melanjutkan kompetisi Liga Indonesia. Jelang bergulirnya kembali Liga 1 musim ini, Arema FC menggelar rapid test terhadap para pemainnya. Langkah tersebut guna memastikan skuad Singoedan bebas dari infeksi virus corona saat berlatih kembali usai 3 bulan vakum. Sebanyak 44 orang yang 14 diantaranya merupakan pemain Arema FC mengikuti agenda tersebut. Hasil dari tes itu nantinya diberikan kepada dokter tim Arema FC untuk ditindaklanjuti. Dalam rapid test kali ini, manajemen Arema FC bekerja sama dengan Satuan Tugas COVID-19 Nahdlatul Ulama dan Rumah Sakit Saiful Anwar Malang melakukan rapid test terhadap para pemain Arema FC. Media Officer Arema FC Sudarmaji menjelaskan, sebelum tes dilaksanakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi secara daring. Setiap pemain diminta menjawab sejumlah pertanyaan terkait kesehatan dirinya. Sementara itu, dokter tim penanganan rapid test pemain Arema mengatakan, jika rapid test kali ini menggunakan metode yang lebih sensitif dari yang biasanya. Jika biasanya pengambilan darah hanya melalui pembuluh kapiler, khusus untuk pemain Arema menggunakan metode melalui pembuluh vena. Melalui WA, melalui grup WA, semua dipantau. Karena kan di situ kan pelatih kan juga ngasih latihan secara online, daring. Nah itu terus dipantau terus, meskipun tidak melalui istilahnya kan hanya sifatnya bertanya kan, sifatnya kan diberi pertanyaan terus kemudian ditanyakan kan, itu dokter mantau terus, setiap hari dipantau. Jadi kalau misalkan ada yang suhunya tinggi atau apa saat latihan dipantau kayak gitu. Selama ini dipantau sama itu dokter. Cuma kekhawatirannya itu mungkin bagi mereka yang dari luar Malang misalkan gitu, semoga tidak lah. Itu kemudian saat kondisi di jalan seperti apa. Saya pikir rapid test itu menjadi solusi untuk mengawali latihan itu. Selain rapid test, pemain juga melakukan tanya jawab dengan para dokter terkait COVID-19 dan sejarah bepergian pemain selama tidak latihan dengan tim. Rencananya, manajemen Arema FC akan melakukan rapid test tahap kedua pada 27 Juli mendatang. Tahap kedua ini diberlakukan bagi setiap pemain yang masih berada di luar kota Malang atau bahkan luar negeri. Jadi mulai dari pemeriksaan fisik, jadi tadi ada tensi, terus juga konsultasi dokter, dan yang paling penting adalah kita screening untuk rapid test COVID-19. Ya, nah metode yang kita gunakan ini metodenya lebih sensitif daripada pemeriksaan. Mungkin kalau di kafe-kafe itu hanya ditusuk pakai kapiler ya, tapi kami menggunakan darah vena. Jadi makanya tadi diambil darah dan kemudian nanti kita proses untuk mendapatkan hasilnya. Jadi harapannya akurasinya lebih bagus lah seperti itu. Hasilnya berapa lama setelah pengambilan? Ya nggak lama sih, harusnya ini kan kita sampling semuanya mungkin dalam satu jam udah bisa selesai. Gitu. Tapi sepertinya ada sesi tanya jawab dengan. Iya, makanya itu saya bilang ini kan konsultasi sama dokter. Jadi kita COVID-19 ini kan kita tahu sekarang banyak OTG ya, atau sekarang istilahnya berubah jadi kontak erat, itu kan kadang tidak bergejala. Nah dari situ kita bisa melakukan tracing. Kalaupun misalnya nanti ada yang reaktif, kan kita bisa lihat tuh tadi tanya jawabnya itu. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Masih belum adanya perbaikan sejumlah rambu di kawasan Jalan Raya Tulungrejo menuju kawasan wisata Cangar dalam kondisi tidak berfungsi maksimal akibat kotor dan sudah kusam. Banyak pihak berharap rambu ada perbaikan untuk keamanan para pengguna jalan. Beginilah pemandangan yang terlihat di sepanjang Jalan Raya Tulungrejo menuju Sumber Brantas dan kawasan wisata Cangar.
Jalan alternatif penghubung Kota Batu dan Mojokerto ini ramai dilintasi pengguna, khususnya yang akan berwisata ke kawasan air panas Cangar. Namun sayang kondisi rambu ini sudah banyak yang terkendala akibat kotor penuh coretan cat semprot, maupun warna rambu yang sudah kusam akibat kondisi cuaca dan waktu. Hampir sebagian besar rambu di Sub Jawa Timur ini sudah berkurang fungsinya akibat dipasang rendah sehingga mudah dijangkau dan dikotori orang tidak bertanggung jawab. Menurut salah seorang pengguna jalan menyayangkan kondisi ini karena kondisi jalan banyak tikungan serta kabut sering turun dan bisa membahayakan pengguna jalan. Banyak pihak berharap keberadaan rambu ada perbaikan sehingga bisa berfungsi maksimal. Sementara itu pihak di Sub juga memasang betonan pengaman tambahan di tikungan jalan untuk keamanan pengguna jalan. Ya masa terganggu aja kan, jadi nggak jelas apa. Ya, apalagi kan konsur jalan juga. Iya, apalagi sudah lama nggak kesini, Ya, terus kesini kok tambah seperti ini. tambah banyak ya. Kemudian untuk ini kan kalau sudah mendung-mendung itu kan kabut juga sering turun ya. Nggak kelihatan Pak. Nggak kelihatan. Jadi mending harus dibersihkan lagi. Ada pembersihan tentunya ya. Ada penambahan pengaman lainnya tentunya ya. Iya. Sebagai warga masyarakat. Gimana kalau pas melintas di sini? Lebih hati-hati tentunya kalau pas Oh iya, pasti Pak. Rambu-rambunya sudah kayak gini ya. Jelas, apalagi kalau kabut itu Ya. tambah nggak jelas. Jadi harapannya ada perbaikan ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Mulai terbatasnya persediaan apel siap panen di tingkat petani berdampak pada naiknya harga apel. Naiknya harga ini seiring dengan semakin tingginya biaya untuk obat-obatan sehingga tidak jarang hasil panen tidak sebanding dengan pengeluaran. Harga apel di tingkat petani saat ini di kisaran 10 sampai 13 ribu rupiah per kilogramnya. Harga ini naik sejak beberapa minggu yang lalu akibat semakin terbatasnya ketersediaan apel siap panen di tingkat petani. Saat ini kondisi tanaman apel banyak yang sedang perontokan daun, mulai berbunga serta berbuah kecil sehingga masih membutuhkan beberapa bulan ke depan untuk siap dipanen. Kondisi ini juga berpengaruh pada wisata petik apel, di mana kegiatan wisata saat ini mulai kembali dibuka setelah libur beberapa bulan akibat pandemi corona. Menurut salah seorang petani mengungkapkan, semakin berat untuk meneruskan bertani apel, karena beberapa kondisi, salah satunya mahalnya biaya obat-obatan untuk penyemprotan. Di lokasi kawasan lahan apel Desa Tulungrejo Bumiaji masih sepi dari aktivitas wisata petik apel, dan ketersediaan apel siap panen untuk menunjang kegiatan wisata petik apel juga terbatas, sehingga perlu beberapa waktu ke depan dan berharap penyebaran COVID-19 bisa terkendali dan kepariwisataan di Kota Batu bisa kembali normal. Harga apel ya naik, tapi barangnya nggak ada. Berapa sekarang Bapak harganya? Ya antara 10 sampai 13 ya. Obat sudah harga bagus Pak ya? Ya kalau dibandingkan dengan peningkatan harga obat sebetulnya ya nggak seberapa. Istilahnya sekarang ini harganya pestisida itu meroket. Oh gitu Pak ya? Obat-obat harga apel itu ya melambat lah. Memang saatnya istilahnya petani itu sudah waktunya game gitu. Oh sekarang itu Pak ya? Ya memang biaya produksi sama Pemasukan harganya sudah juga sudah agak repot Pak ya? Pas sudah. sejak kapan nih harganya naiknya ini Pak? Ya baru-baru ini setelah 2 minggu yang ya, 1 bulan? kurang lebih 1 bulan lah. 1 bulan yang lalu Pak. Memang di pasaran sudah ada. Pak untuk wisata petik apel sudah masih belum ada ya? Sepi. Masih sepi Pak ya? Barangnya juga nggak ada. Barang juga ada. Kira-kira ke depan harga bisa semakin naik? Ya entah permainannya importir nanti. Kalau importirnya main ya turun lagi. Apanya? Importir apel. Iya. Oh gitu Pak ya? Iya. Jadi permainan importir. Jadi bisa naik bisa turun Pak ya? Bisa naik. Padahal sekalipun sekarang ketersediaan di tingkat petani apel stoknya sudah berkurang Pak ya? Berkurang tadi importirnya kan nanti main kan. Oh gitu Pak ya? Ya seperti bawang itulah. Ya. Bawang dulu. Pak harapan ke depan seperti apa sebagai warga masyarakat, sebagai petani Pak harapannya Pak? Ya petani ini ya tinggal cuma harapan saja. Kalau dibuat mata pencaharian sudah sulit. Sudah sulit sekarang Pak ya? Kalau hobi masih bisa. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Pemerintah Kota Batu bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang Raya menyerahkan santunan kematian atas tenaga honorer yang bekerja di bawah naungan Pemkot Batu.
Santunan sebesar Rp42 juta diserahkan langsung oleh Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Malang Raya bersama Wali Kota Batu kepada ahli waris. Penyerahan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan dilakukan bersamaan dengan apel pagi bersama. Usai memimpin apel, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko didampingi Wakil Wali Kota Batu Puncul Santoso bersama sejumlah Kepala OPD dan juga Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Malang Raya Imam Santoso menyerahkan klaim santunan kematian kepada ahli waris almarhum M. Sodik, tenaga honorer Pemkot Batu yang meninggal dunia karena sakit. Santunan diserahkan kepada istri almarhum yang pada saat meninggal dunia berstatus sebagai tenaga honorer Pemkot Batu dan bertugas di Kecamatan Bumiaji, juga pemerintah Desa Giripurno, Kota Batu. Ahli waris almarhum mendapat santunan kematian sebesar Rp42 juta. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menjelaskan, saat ini seluruh ASN dan non-ASN di lingkungan Pemkot Batu sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan menyisakan sekitar 100 orang tenaga honorer yang belum terdaftar. Kedepan, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko berharap agar seluruh tenaga honorer bisa lebih cerdas dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, agar memiliki tabungan dan jaminan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, alhamdulillah ini tadi saya bersama BPJS Ketenagakerjaan dengan Pak Wawa baru saja menyerahkan santunan kematian dari perangkat dari honor yang berada di Kecamatan Bumiaji. Terus terang memang masih belum semua honorer yang ada di pemerintah Kota Batu ini ikut dalam BPJS Ketenagakerjaan. Ini adalah contoh yang bisa mungkin jadi referensi bagi honorer ketika memang waktu masa kerja sudah habis, tidak ada fasilitas lagi seperti ASN ketika dia sudah tidak bekerja. Nah, dengan ikut serta dalam BPJS Ketenagakerjaan, honorer bisa mendapat fasilitas itu. Nah, ini mudah-mudahan menjadi bagian yang dipikirkan yang serius untuk bisa menyisihkan sebagian penghasilannya untuk ikut serta di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Malang Raya Imam Santoso berharap agar organisasi perangkat daerah atau OPD yang lainnya di wilayah pemerintah Kota Batu mendaftarkan tenaga honorernya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Harapan kami sih memang seluruh pekerja honor bahkan THL terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Karena memang manfaatnya yang luar biasa, iurannya sangat ringan ya, tidak sampai dengan 20.000 untuk 2 program, tapi manfaatnya luar biasa. Kalau ada kecelakaan kerja, biayanya unlimited ditanggung. Kalau ada kematian, apabila karena kecelakaan kerja mendapatkan 48 kali upah. Kalau bukan karena kecelakaan meninggal biasa, bahkan bunuh diri pun dapat santunan 42 juta. Artinya ini negara hadir untuk melindungi masyarakat seluruh Indonesia, khususnya di Kota Batu. Kami akan selalu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat yang ada di Kota Batu. Yanto Yanjung melaporkan.